Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kalian akan mempelajari tentang soal-soal mengenai bilangan bulat. Kita langsung saja pada soal yang pertama. Jika crash atau pagar atau hashtag artinya yaitu jumlahkan bilangan pertama dengan 5, kemudian hasilnya kalikan dengan 3 kali bilangan kedua. Maka hasil dari 3 crash negatif 7 adalah, ingat ya, jumlahkan bilangan pertama dengan 5, berarti kita jumlahkan dulu bilangan pertama dengan 5, kemudian hasil dari penjumlahan tersebut kita kalikan dengan 3 kali bilangan kedua. Nah, yang pertama ini ya, jumlahkan bilangan pertama dengan 5, karena bilangan pertamanya ini 3, berarti 3 tambah 5, nah kita hitung dulu kan, karena kemudian hasil penjumlahannya berarti kita kasih kurung, kemudian hasilnya ini kalikan dengan 3 kali bilangan kedua, berarti dikalikan 3 kali bilangan kedua. Bilangan keduanya yaitu negatif 7. Kemudian tadi ya urutan operasi bilangan bulat, kita dahulukan yang kurung, berarti 3 ditambah 5 sama dengan 8 dikali 3 kali negatif 7 yaitu negatif 21. Berarti sama dengan 8 kali negatif 21 negatif 168. Kemudian contoh yang kedua, jika A segitiga B ini artinya 3 kali B dikurangi 2 kali hasil dari A ditambah B, maka hasil dari 2 operasi negatif 3 adalah, kita baca lagi ya, 3 kali B dikurangi 2 kali hasil dari A ditambah B. Berarti nanti A ditambah B dulu baru dikali 2. Berarti A operasi B sama dengan 3 kali B, berarti 3B dikurangi 2 kali hasil dari A ditambah B. Berarti hasil dari A ditambah B kita hitung dulu, A ditambah B. Berarti jika ada 2 operasi 3, A ini berarti sama dengan 2 ya, kemudian B-nya sama dengan negatif 3. Berarti 3B sama dengan 3 dikali negatif 3 dikurangi 2 dikali A ditambah B atau 2 ditambah negatif 3. Berarti hasilnya yaitu 3 dikali negatif 3 sama dengan negatif 9. Kemudian dikurangi 2 dikali, karena ini dikurung ya, berarti kita operasikan terlebih dahulu. 2 ditambah negatif 3 yaitu negatif 1. Berarti sama dengan negatif 9 dikurangi 2 dikali negatif 1 sama dengan negatif 2. Kemudian tadi ingat ya pengurangan bilangan bulat, berarti negatif 9 kita tulis lagi, tanda kurang menjadi tanda jumlah, kemudian negatif 2 kita ubah menjadi lawannya. Berarti negatif 2 menjadi 2. Hasil negatif 9 ditambah 2 yaitu sama dengan negatif 7. Berarti hasil dari 2 operasi negatif 3 yaitu negatif 7. Kemudian soal yang ketiga, Dani membeli 3 dus roti berukuran besar dan 2 dus roti berukuran sedang. Roti ukuran sedang dipotong menjadi 10 bagian dan roti ukuran besar dipotong menjadi 16 bagian. Jangan terbalik ya, yang sedang itu 10 bagian, yang besar 16 bagian. Kemudian yang 3 dus roti ini yang berukuran besar. Kemudian dilanjutkan, jika Dani membagikan potongan roti tersebut kepada teman-temannya dan setiap teman menerima 2 potong roti, hitunglah banyak teman Dani. Nah, diketahui Dani membeli 3 dus roti besar yang jika dipotong ini menjadi 16 bagian, kemudian 2 dus roti sedang yang jika dipotong menjadi 12 bagian. Nah, potongan-potongan roti tersebut dibagikan kepada teman Dani dan setiap teman atau setiap orangnya itu menerima 2 potong roti. Yang ditanyakan, berapa banyak teman Dani? Nah, kita selesaikan. Kita cari dulu jumlah potongan rotinya itu berapa. Nah, karena tadi kan ada 3 dus roti besar, setiap dusnya bisa dipotong menjadi 16 bagian. Berarti kalau ada 3 dus, sama dengan 3 dikali 16. Nah, kemudian yang roti sedang, setiap dusnya bisa menjadi 12 bagian. Berarti kalau ada 2 dus, 2 dikali 10.
Berarti sama dengan, karena ini ada perkalian dan perkalian, kita hitung dulu ya. 3 kali 16 sama dengan 48 dan 2 dikali 10 sama dengan 20. Berarti jumlah potongan rotinya yaitu ada 68. Kemudian baru kita cari banyak teman Dani. Nah, untuk mencari jumlah teman Dani, karena setiap orang menerima 2 roti ya, berarti untuk mencari jumlah temannya, kita bisa dengan cara jumlah potongan roti atau 68 ini dibagi dengan 2, karena setiap orang mendapat 2 potong roti. Jumlah potongan rotinya tadi ada 68, kita bagi 2 sama dengan 34. Nah, jadi jumlah teman Dani adalah 34 orang. Kemudian soal keempat, suhu di pegunungan saat pagi hari pukul 7 adalah 15 derajat Celcius. Setiap 1 jam, suhu tersebut naik 1 derajat Celcius. Berapakah suhu di pegunungan tersebut saat pukul 12 siang? Nah, ini ya diketahui, suhu di pegunungan pukul 7, 15 derajat Celcius. Ini kita namakan suhu awal. Kemudian, setiap jam naik 1 derajat. Nah, yang ditanyakan suhu di pegunungan saat pukul 12. Nah, suhu saat pukul 12 ini kita namakan suhu akhir. Nah, caranya dari pukul 7 hingga pukul 12. Nah, ini kan melewati 5 jam ya, dari pukul 7 sampai pukul 12 ini ada pertambahan 5 jam. Sehingga perubahan suhunya itu adalah 5 dikali 1 derajat Celcius. Karena tadi setiap 1 jamnya naik 1 derajat Celcius. Berarti kalau ada 5 jam, berarti kita kali dengan 5. Sehingga suhu pada pukul 12 adalah, atau kita namakan suhu akhir ya, yaitu sama dengan suhu awal ditambah perubahan suhu. Suhu awalnya tadi yaitu 15 derajat Celcius, kemudian perubahan suhunya 5 dikali 1 derajat Celcius. Ini ada penjumlahan dan perkalian, kita dahulukan yang perkalian dulu ya. Berarti kita hitung dulu 5 dikali 1 derajat Celcius sama dengan 5 derajat Celcius. Berarti suhu akhirnya yaitu 15 derajat ditambah 5 derajat sama dengan 20 derajat Celcius. Nah, jadi suhu di pegunungan tersebut pada pukul 12 adalah 20 derajat Celcius. Kemudian contoh soal terakhir. Skor pada kompetisi matematika adalah 4 untuk setiap jawaban yang benar, 0 untuk soal yang tidak dijawab, dan negatif 1 untuk setiap jawaban yang salah. Dari 50 soal yang diberikan, Bima tidak menjawab 6 soal dan menjawab salah 5 soal. Berapa skor yang diperoleh Bima? Nah, diketahui Bima mengikuti kompetisi tipe ya ini, mengikuti kompetisi matematika yang soalnya berjumlah 50 butir atau 50 soal. Kemudian skor jika benar 4, jika salah negatif 1, dan jika tidak dijawab adalah 0. Nah, dari 50 soal, 6 soalnya itu tidak dijawab. Soal yang salah 5 dan soal yang benar berarti, karena tadi totalnya 5 ya, 6 tidak dijawab. Kemudian yang 5 salah berarti yang benar kan sisanya. Berarti 50 ini kita kurangkan dengan jumlah soal yang tidak dijawab dan dikurangi juga dengan jumlah soal yang salah. Berarti 50 dikurangi 6 dikurangi 5 sama dengan 39. 39 ini berarti jumlah soal yang dijawab dengan benar oleh Bima. Yang ditanyakan yaitu skor yang diperoleh Bima. Nah, skornya ini kan dihitung dari nilai benar, kemudian nilai salah, dan nilai tidak dijawab. Nilai benar kita dapatkan dari jumlah soal yang dijawab benar dikali skor untuk setiap soal yang benar. Kemudian nilai salah juga sama, yaitu jumlah soal yang dijawab salah kita kalikan dengan skor jika soalnya itu salah. Kemudian untuk nilai yang tidak dijawab, yaitu jumlah soal yang tidak dijawab kita kalikan dengan skor untuk soal yang tidak dijawab. Berarti nilai benarnya, nah tadi jumlah soal yang dijawab benar, berarti 39 dikali dengan 4, kemudian ditambah nilai salahnya, yaitu soal yang salah ada 5, skor salahnya negatif 1, berarti ditambah 5 kali negatif 1, kemudian ditambah nilai yang tidak dijawab, yaitu ada 6 soal,
dengan skor tidak dijawabnya 0. Berarti ditambah 6 dikali 0. 39 dikali 4 yaitu 156. 5 kali negatif 1 yaitu negatif 5. Dan 6 dikali 0 yaitu 0. Nah, ini berarti 156 ditambah negatif 5 yaitu 151 ditambah 0 sama dengan 151. Jadi nilai yang diperoleh Bima pada kompetisi matematika tersebut adalah 151. Sekian untuk pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan, silahkan bertanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.